Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi matematika pada kelas 11 SMA, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Apa sih fungsi naik dan fungsi turun itu? Untuk bisa lebih mengetahui apa itu fungsi naik dan fungsi turun, mari kita perhatikan slide berikut ini. Nah, adapun di sini definisi dari fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan fungsi f dikatakan naik jika untuk setiap x1, x2 anggota S, x1 lebih kecil dari x2, maka fx1 lebih kecil dari fx2. Fungsi f dikatakan turun jika untuk setiap x1, x2 anggota S, x1 lebih besar dari x2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Kita perhatikan grafik ataupun sketsa dari fungsi naik dan fungsi turun berikut. Nah, fungsi naik yaitu x1-nya itu lebih besar dari x2 sehingga fx1 lebih besar dari fx2. Nah, begitu juga dengan fungsi turun, kebalikan dari fungsi naik, di mana x1-nya itu lebih besar dari x2 sehingga fx1-nya itu lebih besar dari fx2. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Tunjukkan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3x anggota R dan x lebih besar dari 0 adalah fungsi naik. Yang pertama-tama kita ambil sembarang x1, x2 anggota R dengan x1 lebih besar dari 0, x1 lebih kecil dari x2. Nah, kita misalkan x sama dengan x1 yang kita substitusikan ke fungsi fx sama dengan x pangkat 3, maka fx1 sama dengan x1 pangkat 3. Kita misalkan x sama dengan x2, maka fx2 sama dengan x2 pangkat 3. Karena x1 tadi lebih besar dari 0, x1 lebih kecil dari x2, maka x1 pangkat 3 lebih kecil dari x2 pangkat 3. Karena x1 pangkat 3 lebih kecil dari x2 pangkat 3, dengan demikian untuk x1, x2 anggota S, x1 lebih kecil dari x2, maka fx1 lebih kecil dari fx2, yaitu tadi dari definisi fungsi naik dan fungsi turun, maka dapat kita simpulkan bahwa f adalah fungsi naik. Nah, contoh yang berikutnya, tentukan interval agar fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3 per 2x kuadrat naik atau turun. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu fungsi dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3 per 2x kuadrat kita turunkan sehingga f aksen x sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 3x, kita sederhanakan menjadi 3x dikali x kurang 1, x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua adalah kita gambarkan garis bilangan dan kita selidiki nilai f aksen x di titik x sama dengan negatif 1, x sama dengan setengah, dan x sama dengan 2. Nah, yang pertama itu kita substitusikan x sama dengan negatif 1 ke fungsi f aksen x sama dengan 3x pangkat 3 sehingga kita peroleh f aksen negatif 1 sama dengan 3 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurang 3 kali negatif 1 sama dengan 6. Nah, dianya itu 6 itu kan lebih besar dari 0. Maka di garis bilangan dia itu positif. F aksen setengah sama dengan 3 dikali setengah pangkat 2 dikurang 3 dikali setengah. Hasilnya sama dengan 3 per 4 dikurang 6 per 4 sama dengan negatif 3 per 4. Nah, yang x sama dengan 2, f aksen 2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, seperti inilah garis bilangannya, posisinya. Jadi dapat kita simpulkan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3 per 2x kuadrat naik pada interval x lebih kecil dari 0 dan x lebih besar dari 1. Dan turun pada interval x lebih besar dari 0, x lebih kecil dari 1. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.